Untuk membahas peluang pembukaan perdagangan pada pagi hari ini, pemirsa, kami akan berbincang bersama dengan Bapak Gemma Guyardi, Presiden Direktur PT Astronaci Internasional. Selamat pagi, Pak Gemma. Selamat pagi, apa kabar? Kabar luar biasa. Pak Gemma, apa kabar? Luar biasa. Teman-teman Astronaci semua sehat ya, Pak? Sehat, sehat. Oke. Pak Gemma, Ya. indeks harga saham gabungan kita kan masih di 6.000 gitu ya. Mungkin karena kondisi dari PPKM darurat, kemudian juga dari segi tingkat COVID di dalam negeri gitu. Ya. Anda melihat secara teknikal kan, Pak Gemma lebih senangnya ini kan teknikal gitu. Peluangnya seperti apa, Pak? Oke, selamat pagi pemirsa. Saya akan review dari makroekonomi, terus kemudian price action sama financial astrology like usual. Kita bicara dari makro dulu ya. Kalau kita melihat kunci dari IHSG itu biasanya dia akan ngikut banget sama dua hal. Yang pertama adalah trade deficit sama currency daripada mata uang kita. Dari currency kita perhatikan bahwa rupiah ini memang akan terus melemah ya. Kalau kita lihat trennya terhadap US dollar ini berpeluang lanjut sampai 14.900 kurang lebih. Jadi regardless tentang COVID, yang jelas dari sisi ekonomi Amerika yang juga kuat, terus ini akan mempengaruhi daripada mata uang kita. Dan rupiah kalau dia melemah terus, ini akan menyebabkan yang namanya pelemahan daripada IHSG. Biasanya itu bergandeng. Sedangkan trade deficit kita itu masih surplus, artinya dengan adanya kurangnya import dibandingkan ekspor, itu menjadi satu penahan untuk bearishnya indeks kita. Nah, kita bicara dari sisi price action analysis. Kalau kita perhatikan IHSG saat ini, itu dalam konsolidasi besar. Tetapi secara long run, kita percaya bahwa harga akan kembali lagi naik, bahkan menembus 6.500. Itu dari pola yang terjadi saat ini sedang masuk di dalam akumulasi. Memang ada satu ancaman di mana gap di 5.400 itu sebagai ancaman for something happen, satu hal yang tidak kondusif misalnya, apapun alasannya itu nanti, maka 5.400. Indeks sudah mempersiapkan angka 5.400 sebagai target landingnya ya. Ini nanti kan pasti akan informasi akan keluar apapun itu nanti. Nah, untuk jangka pendek sekali, kita perhatikan bahwa kemarin di Club Academy, di YouTube juga, saya sudah sampaikan tanggal 5 Juli itu sebagai resisten baru, dan itu terjadi, maka Anda sedang akan melihat tanggal 7 atau tanggal 8, itu sebagai new support. Artinya apa? Kalaupun ada pelemahan itu akan berlanjut sampai tanggal 7, dan itu minor, artinya masih akan ada tekanan untuk naik lebih besar daripada bearishnya. Ini harus diperhatikan oleh investor bahwa market kita mungkin nanti di bulan Agustus itu sudah mulai ada money flow yang lebih besar untuk masuk ke market. Oke. Akan ada running flow di bulan Agustus. Ya, jadi money flow. Money flow ya. Money flow yang akan masuk, dan kalau kita perhatikan di tanggal 7 Venus opposition Saturn itu kalau kita cek histori ke belakang itu memiliki korelasi yang cukup besar. Artinya pada saat indeks melemah lagi, hari ini melemah lagi besok, maka tanggal 7 atau 8 kita udah siap buy on weakness. Kalau akan ada lagi money flow di bulan Agustus, berarti kita siap-siap untuk melakukan pembelian? Harusnya iya. Jadi untuk beberapa saham-saham yang memang kita bisa perhatikan nih, selama PPKM ini kan pastinya ada saham-saham yang bisa naik tentunya. Nah, itu kita mesti pilih, dan nanti kita akan bahas sahamnya apa, tetapi secara general kita bisa lihat bahwa dalam bulan Agustus ke atas ini ada peluang besar uang yang masuk ke negara kita, mudah-mudahan itu masuknya ke pasar modal juga gitu. Baik, Agustus ya, karena ini masih awal dari bulan Juli, apa yang sebaiknya dilakukan sambil menanti peluang dari money flow di bulan Agustus? Kita siap-siap cari harga-harga support untuk saham-saham yang memiliki sektor yang terdukung dengan kondisi saat ini. Itu penting untuk kita bisa makan nanti saham-sahamnya dari sektor banking, misalnya dari sektor dairy product, itu bisa kita lihat. Terus tidak lupa saham-saham teknologi itu juga bisa kita beli gitu. Oke, banking, teknologi, satu lagi Pak Gemma? Dari konsumer tapi ke dairy produknya. Betul. Contohnya? Kayak Cepin, Java itu termasuk saham-saham yang nantinya akan recovery itu. Cepin dan juga Java lebih ke poultry ya? Iya, ke poultry, dairy product. Karena mereka kan jual kayak nugget kayak gitu ya.
Jadi ya prinsipnya kalau lagi PPKM Prisa pasti suka nyemil gitu. Orang nyemil ya belinya Nugget dan kawan-kawannya. Cuma yang lucunya saham-saham kayak Unilever belum bisa naik untuk saat ini ya. Terus mungkin kalau kita perhatikan ICBP itu cukup menarik untuk kita lihat jangka agak panjang. Unilever Anda katakan tadi belum bisa naik saat ini. Kira-kira alasannya apa nih Pak Gema menurut analisis Anda? Saya juga bingung ya kenapa Unilever dengan komposisi portofolio produk sebanyak itu, tapi dia malah tumbang. Tapi kita perhatikan aja, mungkin di bawah 4.500 itu sudah akan menjadi under value banget kali ya untuk Unilever. Berarti kita akan dikasih diskon ke 4,5, sekarang kan masih 4,9. Ya bahkan ya 4,5 sampai 4.300. Jadi kurang lebih itu kalau misalnya ada turun sampai ke sana mungkin orang baru melirik. So far sih kita udah nggak ngelihat lagi Unilever karena ini memang major bearish trend banget ya. So kita cari aman dulu. But saya melihat ada satu peluang ini sedang mulai akumulasi. Nah proses akumulasinya itu yang kita lihat range-nya 4.500 sampai 4.800. Jadi range 300 rupiah ini nampaknya akan jadi area akumulasi. Berarti kalau sekarang Unilever 4950 daripada bingung-bingung kenapa dia nggak kemana-mana, nggak naik gitu, tunggu saja di 45 sampai 48 ya, itu baru level pembelian. Ya jangan beli sekarang lah, di bawah 4.700 saya rasa lebih aman. Daripada bingung-bingung di Unilever, Anda lebih merekomendasikan saham consumer seperti Cepin, Japa dan juga ICBP ya? Ya, kalau Cepin dan masih punya peluang naik gitu. Baik, tidak lengkap ya Pak Gema kalau tidak tahu gitu kira-kira peluangnya dari Cepin ini di level berapa yang bisa diperhatikan? Ya kalau kita perhatikan Cepin ya, Cepin ini kan cukup terkenal walaupun marketnya bearish dia tetap strong aja. Di area 6.000 ya sampai 6.200 itu boleh dan kita bisa melihat target jual di 7.500 sampai 7.700. Ini untuk jangka menengah ya? Jangka menengah, ini larinya ya mungkin kita beli sekarang, kita hold sampai akhir tahun. Jadi range dia itu kurang lebih sekitar 3 bulanan lah kalau misalnya mau naik ya. Misalnya satu cycle kenaikannya 3 bulanan gitu. Kalau Java? Oke, kita perhatikan dulu saham Java. Java ini kompetitornya peer-to-peer ya. Saat ini dia lagi mencari area buat masuk ya. Sekarang mungkin di bawah 1.600 itu menarik untuk kita perhatikan. Di bawah 1.600 menarik? Ya. Ini juga untuk kita bicara trigger buy-nya, begitu dia tembus di atas 1835, itu kan ada resistance ya. Di atas itu harusnya terus running Java-nya. Makanya kita perhatikan satu angka di 1835, begitu dia ditembus dia running. Dan juga kita jagain di harga bawahnya, di level 1.600, 1.650 begitu. Oh, buy if break atau buy on weakness ya? Ya, dua-duanya kita jaga harganya. Oke. Kemudian ICBP. Oke, langsung kita lihat ICBP. Oke, ICBP itu menarik pada saat dia kembali nanti ke 7950 sampai ke 8000. Di level berapa Pak Gema? 7950 sampai 8000 pada saat harga kembali ke sana ya. Jangan langsung dibeli, tetapi kita lihat dulu pergerakannya ada reversal nggak. Itu yang kita mau lihat. Karena dia saat ini ada kemungkinan memang membentuk support baru dan supportnya itu antara 7950 sampai 8000 ya. Dan kalau kita melihat karakter pergerakan harga begitu dia kena support besoknya mulai naik, nah itu bisa jadi pertimbangan untuk masuk. Oke, jadi buy on weakness tapi perhatikan kira-kira turunnya ini berlanjut atau ada pembalikan arah. Ketika ada pembalikan arah beli di 7950 sampai 8000 ya. Sampai 8000. Betul. Oke. Pak Gema, Anda kan lebih merekomendasikan banking, teknologi sebelum kita bahas dua sektor itu, kemudian consumer. Bagaimana dengan emiten-emiten yang berkaitan dengan healthcare, misalnya rumah sakit, kemudian juga farmasi? Karena pagi ini akan ada IPO dari PT Bunda Medik Tbk. Tanggapan Anda seperti apa? Oke, ini menarik banget karena kita juga melihat dengan adanya COVID naik ini, itu sudah jelas ya saham KF itu sudah sempat menggeliat naik. Cuma kita perhatikan tidak semua orang cocok dengan saham-saham healthcare di Indonesia karena satu likuiditasnya itu menyeramkan. Jadi volatility-nya juga luar biasa besar sekali sehingga risk dan reward-nya tidak semua orang cocok. Nah, dengan adanya IPO bisa jadi IPO-nya cukup sukses dengan adanya hype bahwa COVID ini membutuhkan healthcare dan tentunya satu sektor akan terdampak. Kalau saya melihat
si Kimia Farma itu memang harusnya kembali ke level 4 ribuan ya, karena sejak Januari itu kan turun sampai di bulan Juni itu turunnya luar biasa sekali, Oke. dari harga dari 6.000 ke Pak ke Gemma, bawah itu. Ya. kita